Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya akan membacakan kisah bakti Asma putri Abu Bakar kepada ibunda yang kafir. Para sahabat Rasulullah merupakan teladan utama dalam birrul walidain. Bukan hanya dari kalangan sahabat pria, para sahabiyah pun memberikan contoh apik tentang berbakti kepada orang tua. Ialah Asma putri Abu Bakar Asy-Siddiq salah satunya. Asma merupakan putri sulung Abu Bakar, jauh sebelum sang khalifah menikah lagi dengan ibunda dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar. Asma lahir dari rahim istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutaibah binti Abdul Uzza. Sayangnya, ketika dakwah Islam datang, Qutaibah enggan beriman dan berislam. Qutaibah enggan beriman kepada Rasulullah dan memilih bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Karena itulah Abu Bakar pun menceraikannya. Sementara Asma, ia memilih beriman sebagaimana sang ayah. Ia pun harus meninggalkan ibunda tercinta. Dengan berat hati, Asma meninggalkan ibunda seorang diri di kota Mekah. Ia turut serta bersama sang ayah ketika muslimin berhijrah ke Madinah. Saat itu Asma sedang mengandung. Sang calon ibu harus meninggalkan ibunda yang enggan beriman. Waktu berlalu, rasa rindu seorang ibu tak mampu dibendung. Qutaibah sangat merindukan putrinya, yaitu Asma. Apalagi saat itu telah lahir cucu dari rahim putri sulungnya. Qutaibah pun mencari kesempatan agar dapat mengunjungi putrinya terkasih. Saat momen perjanjian Hudaybiyah terjalin antara muslimin dan kaum kafir Mekah, sang ibu pun mengambil kesempatan untuk pergi ke Madinah. Ia pergi hendak mengunjungi Asma dengan membawa banyak sekali makanan, namun ia masih di atas kekafirannya. Setiba di Madinah, Qutaibah pun segera mencari kediaman Asma. Betapa bahagianya sang ibu melihat putrinya setelah berpisah sekian lama. Asma pun merasakan hal yang sama. Namun ia memilih menolak bertemu ibunda. Kenapa? Penyebabnya adalah karena sang ibu masih berstatus kafir. Ia khawatir melakukan sesuatu yang salah lagi berdosa jika berbakti pada seorang ibu yang kafir. Asma pun memilih pergi bertemu Rasulullah. Ia hendak menanyakan atau lebih tepatnya meminta izin untuk bertemu ibunya yang masih musyrik. Pada Rasulullah, Asma pun mengadukan masalahnya. Wahai Rasulullah, ibuku datang mengunjungiku. Apakah boleh saya bersilaturahim dengan ibuku sementara ia masih musyrik? Rasulullah pun bersabda, tentu bersilaturahimlah dengan ibumu. Asma pun begitu gembira. Ia dapat bertemu dan bersilaturahim dengan ibu yang melahirkan dan mengasuhnya. Sungguh Islam agama yang indah. Seorang anak tetap diharuskan berbakti meski memiliki orang tua kafir, musyrik, dan enggan memeluk agama Islam. Kisah Asma diceritakan langsung dalam sebuah hadis. Sang Zatuni Qathain bercerita, ibuku datang ke tempatku sedang dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, yaitu di saat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah antara beliau dan kaum musyrikin. Kemudian saya meminta fatwa kepada Rasulullah. Ibuku datang padaku dan ingin meminta sesuatu. Apakah boleh saya hubungi ibuku itu, padahal ia musyrik? Beliau bersabda, ya hubungilah ibumu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah terjadi permasalahan Asma, Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari Allah. Rabb Ta'ala berfirman, La yanhaqumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini
wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Berbakti kepada orang tua yang kafir. Kewajiban berbakti tetap berlaku meski orang tua berstatus non-muslim. Hanya saja ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang anak tidak boleh menaati orang tuanya jika mereka menyuruh kepada kekafiran. Yang kedua, orang tua bukanlah termasuk kelompok kafir harbi yang memerangi umat Islam. Allah menyampaikan dalam beberapa ayat tentang wajibnya berbakti dan bersilaturahim kepada orang tua meskipun keduanya kafir dan enggan memeluk Islam. Allah berfirman, "Dan kami berwasiat kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya dengan baik. Dan apabila keduanya memaksa untuk menyekutukan Aku yang kamu tidak ada ilmu, maka janganlah taat kepada keduanya." Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Dalam ayat lain ada lagi, Allah juga berfirman, "Dan apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan apa-apa yang tidak ada ilmu padanya, jangan taati keduanya dan bergaullah dalam kehidupan dunia dengan perbuatan yang ma'ruf atau baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadamu, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 15. Sekian kisah Asma dari saya. Apabila ada salah dan kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.